Baik, selamat siang. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Bapak sebagai seorang pemimpin pernah menghadapi suatu permasalahan yang di mana permasalahan tersebut ketika Bapak mengambil sebuah, keputusan akhir membuat Bapak menjadi dilema. Apakah Bapak pernah menghadapi situasi Tentu dalam hal ini saya pernah mengalaminya. Lalu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan antara dilema etika atau bujukan moral? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi apakah ini dilema etika atau bujukan moral. Ya, antara lain yang pertama kita lakukan adalah mengenali apakah nilai-nilai yang saling bertentangan itu. Kemudian ada juga tentang bagaimana menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Lanjut, kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang kita hadapi pada waktu itu. Oke, berarti kita harus mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan, kemudian, siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, begitu ya, Pak? Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama di situ, baik benar melawan yang salah atau mengandung nilai kebajikan yang lain? Dalam mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan yang keduanya atau memiliki kepentingan yang sama, yang perlu saya lakukan antara lain bisa mungkin melakukan uji apakah memang mana yang lebih diutamakan atau mana yang lebih dipentingkan, sehingga saya sendiri tidak merasa melanggar suatu hukum atau menganggap kasus yang lain atau kesepakatan lain itu tidak penting gitu. Jadi untuk ini saya harus melakukan beberapa tindakan dulu sebelum memberikan keputusan di antara kasus-kasus yang dihadapi gitu. Oke, berarti dengan menguji dari kedua, kepentingan tersebut begitu ya, Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan sebelum mengambil keputusan biasanya memperhadapkan orang-orang atau pihak yang terlibat dalam kepentingan gitu. Jadi mereka harus diperhadapkan untuk menemukan suatu keputusan yang lebih tepat diberikan setelah melihat mana yang lebih mengedepankan moral dan kepentingan bersama. Oke, berarti istilahnya meminta atau menggali langsung informasi dari orang-orang yang terlibat, begitu ya, Pak? Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Salah satu pemberian keputusan yang selama ini saya anggap efektif, salah satunya adalah melihat hasil dari keputusan itu setelah berlangsung beberapa lama. Jika misalnya setelah memutuskan sesuatu karena kita menganggapnya sebelumnya itu tepat, tetapi pada kesempatan berikutnya itu menimbulkan hal yang di luar pandangan kita, berarti itu perlu kita tindak lanjut ulang sebagai acuan perbaikan keputusan pada masalah-masalah selanjutnya begitu.
Berarti melakukan refleksi terhadap keputusan yang telah diputuskan begitu ya Pak. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Salah satu tantangan yang saya hadapi ketika memberikan keputusan terhadap kasus yang menyangkut dilema etika, salah satunya adalah uh, adanya uh, efek yang muncul setelah kita memberikan sebentuk hukuman misalnya, namun hukuman tersebut kadang bertentangan sendiri dengan pikiran dan perasaan kita, tetapi kita berada dalam kondisi yang terjepit. Misalnya jika kita tidak terapkan hukuman tersebut, bisa saja akan terjadi pengulangan kasus yang sama begitu. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan pada waktu itu atau menunggu jadwal berikutnya atau hari-hari berikutnya, atau memiliki jadwal-jadwal memang yang sudah dibuat terlebih dahulu, atau bagaimana? Kemudian prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam situasi ini biasanya saya tidak langsung memberikan keputusan, melainkan memiliki waktu tertentu, meskipun ini bukan namanya jadwal, tapi waktu ini tujuannya adalah untuk memberikan kita jeda atau untuk memikirkan apakah keputusan yang akan kita berikan tadi tidak akan berefek kepada yang lain, atau mungkin dalam hal ini juga bisa meminta pendapat pihak yang lain, seperti contohnya guru yang ada di sekolah yang lebih memahami situasi yang terjadi begitu. Berarti boleh dikatakan Bapak lebih mencari dulu informasi atau menggali informasi sebanyak mungkin sebelum menyelesaikan permasalahan tersebut, baik dari orang-orang yang di sekitar yang lebih mengetahui dari permasalahan itu, begitu ya Pak? Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Salah satu yang dapat membantu saya untuk memberikan keputusan yang lebih tepat begitu, biasanya saya selalu melakukan koordinasi dengan rekan-rekan agar keputusan ini tidak saya putuskan atas kepentingan saya sendiri, melainkan atas pertimbangan dan keputusan bersama, biar nanti hasil dari keputusan ini juga tidak terkesan diputuskan secara sepihak gitu. Berarti melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat begitu ya Pak. Baik, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan untuk dilema etika ini? Ada banyak pelajaran yang bisa saya petik setelah melakukan beberapa pengambilan keputusan begitu. Salah di antaranya saya merasa bahwasanya setiap keputusan yang saya ambil memang tidak bisa diputuskan tanpa kerjasama atau tanpa melibatkan pihak-pihak lain, karena ini
sangat berpengaruh kepada keputusan kita sendiri. Nanti malah keputusan kita tadi tidak akan diindahkan atau tidak akan diterapkan begitu. Jadi sebelum mengambil keputusan, saya memang merasa harus lebih berhati-hati dan memutuskannya dengan hati yang tenang dan tidak berusaha tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Baik, terima kasih, luar biasa sekali pengalamannya berbagi sharing pada sore hari ini, Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya, menggali informasi pengalaman Bapak, itu luar biasa bagi saya. Kesempatan ini luar biasa dan terima kasih. Bersama Bu Sri Isa Sakrawati, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pine Selatan sebagai sekolah. Bu Sri. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya, sore. Mohon maaf mengganggu dalam kegiatannya kesehariannya. Apa? Baik, saya ingin bertanya-tanya karena berhubungan juga Bu Sri juga sebagai seorang pemimpin di suatu sekolah yang juga merupakan sekolah penggerak. Ya, kita ketahui mungkin di dalam sekolah tadi tentu banyak masalah-masalah yang membuat seorang pemimpin itu juga merasa dilema. ya. Berkaitan dengan ini ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Benar tadi, sebagai seorang pemimpin di sekolah ini memang ya hampir setiap hari kita menghadapi dengan kasus, dan sebagai seorang kepala sekolah yang menjadi bagian terakhir dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi kasus yang berbasis dilema etika ya. Ini yang sama-sama benar, sama-sama memiliki manfaat, kemudian juga ketika berakhir dengan bujukan moral, nih keputusan yang berdampak baik atau berdampak buruk. Nah, itu tentunya memang sering kita alami di sekolah. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Biasanya kami di sekolah itu menggunakan data baik dari asesmen awal ataupun data yang ada di bidang kesiswaan maupun di guru BP. Iya, berarti ini kalau untuk dengan siswanya ya, dari data, dari wali kelas atau guru mapel, kemudian dari guru BP. Ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama tadi benar, sama benar, mungkin ada benar dengan salah mengandung nilai kebajikan. Ya, tentunya sebagai kepala sekolah ketika mengambil keputusan ini harus memikirkan kebaikan untuk semuanya. Jadi tidak bisa sembarangan mengatakan oh ini salah atau ini benar. Jadi ketika menemui satu kasus ini harus benar-benar dipikirkan, benar-benar dilihat, dan akhirnya akan mencapai satu keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Iya, berarti kita harus benar-benar menggali data sebanyak mungkin ya, untuk mencari dulu akar masalahnya. Supaya kita dapat menemukan jalan dari terbaik. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Ya, ketika kita menemukan kasus, misalnya itu kasus yang ringan maupun kasus yang berat, apakah itu berasal dari guru, kemudian oleh wali kelas, ataupun ke siswa maupun ke BP, ini tentunya saya selalu menyampaikan ke guru-guru gunakan 3K, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Jadi itu yang kita utamakan sehingga ketika keputusan itu diambil tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Berarti saling ketergantungan dari 3K tadi ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti dilema etika tadi? Iya. Tentunya tadi dimulai dengan komunikasi, kita mencari akar permasalahannya, mengidentifikasi
kemudian kita koordinasi dengan berbagai pihak. Kalau itu kasusnya sudah sangat berat, jadi ada pihak-pihak terkait yang kita panggil ke sekolah untuk membantu penyelesaian masalah. Kemudian dengan kolaborasi dengan berbagai pihak ini, tentunya nanti hasil keputusan yang diperoleh ini menjadi yang terbaik untuk semuanya. Berarti ada melibatkan pihak luar juga dari pihak sekolah ketika kasus-kasus ini memang dianggap kategorikan ini berat gitu ya. Berarti hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus di zona etika tadi? Iya, tantangannya ada dari berbagai pihak, baik di internal maupun eksternal. Dari internal tentunya dari mindset guru dalam proses penanganan kasus, ada yang langsung ingin memberikan hukuman, ada yang tidak, ada juga yang sudah menerapkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin. Nah, jadi tantangannya itu ada di internal maupun di eksternal. Berarti masing-masing ada tantangan baik dari dalam diri itu sendiri ya. Oke. Baik, apakah selama ini Ibu memiliki sebuah tantangan atau jalan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan atau nanti menunda besoknya lagi atau minggu depannya atau menunggu waktu Ibu, karena Ibu juga sebagai kepala sekolah tentu memiliki waktu yang padat kemudian menyelesaikannya ini. Ya, untuk jadwal khusus kita tidak ada, karena kasus-kasus ini kan kadang terjadi saat pembelajaran, kadang juga saat terjadi setelah pulang sekolah. Jadi kalau memang kasus itu ringan dan bisa diselesaikan saat itu juga, itu langsung kita ambil keputusannya bersama guru maupun pihak yang terkait yang di dalam sekolah. Tetapi kalau kasus itu masih memerlukan penyelidikan, masih memerlukan komunikasi dengan pihak lain, itu kita tunda dulu pengambilan keputusannya. Kita adakan komunikasi dulu, koordinasi dulu, nah baru diambil keputusan yang tepat. Berarti tergantung kasusnya. Kalau kasusnya tadi memang masih memerlukan data atau kita penggalian yang lebih dalam, berarti ini menunggu waktu, masih menggali, mencari informasi untuk penyelesaiannya. Baik. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama itu ringan dan bisa diselesaikan saat itu juga, itu langsung kita ambil keputusannya bersama guru maupun pihak yang terkait yang di dalam sekolah. Tetapi kalau kasus itu masih memerlukan penyelidikan, masih memerlukan komunikasi dengan pihak lain, itu kita tunda dulu pengambilan keputusannya. Kita adakan komunikasi dulu, koordinasi dulu, nah baru diambil keputusan yang tepat. Berarti tergantung kasusnya. Kalau kasusnya tadi memang masih memerlukan data atau kita penggalian yang lebih dalam, berarti ini menunggu waktu, masih menggali, mencari informasi untuk penyelesaiannya. Baik. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau yang membantu tentunya dari pihak dalam sekolah, itu dari guru-guru, kemudian dari kesiswaan, wali kelas tentunya, kemudian guru BP, itu kita berusaha bekerja sama untuk selalu berkomunikasi dalam menyelesaikan permasalahan. Kalau faktor-faktornya, faktor pendukungnya tentu dari orang tua, lingkungan, dan sekitar sekolah, itu yang menjadi kekuatan kita dalam pengambilan keputusan. Berarti ia membantu terutama yang saling berhubungan, berarti warga sekolah itu sendiri ya. Baik, baik, berikutnya adalah dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan dilema etika ini? Iya, pembelajaran yang diperoleh tentunya tadi dengan konsep 3K kita, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Ini kita dalam pengambilan keputusan tidak akan memberikan kerugian atau ketidaknyamanan kepada pihak manapun. Jadi memang
dengan konsep 3K kita rasa sangat akurat atau sangat menyenangkan untuk pengambilan keputusan di sekolah. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa sekali saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa hari ini, mendengar sharing atau pengalaman dari Ibu tadi luar biasa. Terima kasih udah meluangkan waktunya Bu Sri. Selamat sore. Ya, sore.